ibarat kata riset dulu lah sebelum bisnis juga itu lebih baik. Dan video-video tentang riset bisnis juga kita udah pernah bikin ya. Iya, minimal nontonin Kebun Desain ya. Nah, biar gitu. semakin matang kayak gitu. Nah, gitu. Dan semakin yakin buat bisnis. Mari nge-vlog di Kebun Desain. Halo, selamat datang di Kabar Bisnis. Seperti biasa di Kabar Bisnis ini kita punya informasi ataupun 3, 2, 1. Kita punya informasi menarik seputar dunia bisnis. Ya, tapi sebelumnya kita mau jelasin dulu nih. Ini channel apa sih? Ya tadi channel tentang edukasi ya. Edukasi seputar bisnis, Kabar Bisnis ini, kemudian marketing, kemudian tips and trik bisnis, dan juga dunia desain grafis. Dan channel ini merupakan bagian dari studio desain grafis Kebun Desain yang menjual berbagai jasa desain logo, desain kemasan, desain sosial media, jasa pendaftaran HKI dan OSS, dan juga cetak kemasan seperti ini atau seperti ini. Keren nggak? Oke, jadi buat teman-teman yang mau order silakan langsung ke nomor WhatsApp yang ada di deskripsi, teman-teman. Kayak cek gitu. di deskripsi, jangan bingung deskripsi ada di mana? Ada di bawah video. Ya. Oke nih Dek, ada informasi yang menginspirasi apa nih kali ini buat teman-teman nih? Aku nemu artikel Oke, ini artikelnya terkait dengan saatnya jadi bos. Pria ini bisnis mebel hingga viral di TikTok. Omsetnya tembus ratusan juta. Wow. Ini dari Detik Finance ya, kita ulas ya. Memilih perabot memang menjadi perhatian tersendiri bagi banyak pemilik rumah. Bener sih, kadang kan kita nyari perabot gimana ya, yang bagus, kemudian juga yang apa ya ibaratnya ya, yang murah. Betul. Estetik. Yang bahan berkualitas. Itu yang paling penting. Kayak namanya customer ya, kita cari yang murah, estetik, tapi bahannya berkualitas. Iya, betul. Oke, selain harus bisa menyesuaikan dengan interior dan kualitas, soal harga juga menjadi hal yang penting untuk dipertimbangkan tadi ya. Saat ini beberapa produksi dalam negeri juga sudah tak kalah bekennya dengan merek-merek yang luar katanya nih. Nah, bagi beberapa pegiat usaha di mebel ini sekarang udah mulai branding lewat konten-konten. Ya, benar-benar itu penting banget sih, branding lewat konten-konten. Ya, kita mau marketing yang paling mudah dikenal orang ya lewat konten kayak Iya, gitu. betul sekali, karena kan zaman sekarang apalagi mungkin masih ada nggak ya Kopedia? Mungkin karena kebiasaan baru ya, orang-orang malas keluar rumah, orang-orang udah nggak baca koran gitu. Ya salah satunya sekarang pakai konten sosial media ini. Iya, ya mungkin agak ribet, misalkan harus pasang kamera kayak di depan, lighting kayak gitu dikit. Ya, tapi dampaknya itu bisa ngangkat bisnis kita. Iya, branding gitu. kita. Jadi ketika kita upload nih, langsung tersebar ke seluruh dunia. Iya, gitu. Apalagi sampai orang-orang suka ya. Iya, lanjut lagi. Saat ini beberapa produk tadi menggunakan konten sosial media. Bagi beberapa netizen pemburu mebel di sosial media, khususnya TikTok nih. Kalian pernah mendengar namanya dekor unik? Oke. Aku baru tahu ya, tapi ini karena baru tahu dari artikel ini ya. Yap, sedikit juga yang sudah tahu nama brand tersebut. Namanya Dekor Unik. Dekor Unik merupakan brand mebel lokal asal Jepara. Oke. Yang secara branding menyusun positioningnya multifungsi dan hemat ruang. Wah, cocok banget buat generasi milenial sama generasi Z ya. Iya, yang udah pengen yang simple-simple, yang minimalis biasanya kayak gitu. Gimana caranya ruangan kecil tapi dengan mebel yang sedikit bisa bermanfaat jadi banyak. Iya, benar-benar bisa multifungsi ya. Iya. Mebel buatan Dekor Unik ini bisa dibuka untuk berbagai fungsi itu tadi ya, dan bisa diubah atau dimanipulasi peletakannya. Nah, itu yang paling penting sih, dimanipulasi peletakannya yang nggak kaku. Betul. Keren banget nih. Oke, namanya Muhammad Wahyu Amiruddin, umur 32 tahun, owner Dekor Unik, mengatakan Dekor Unik diperkenalkan sebagai brand sejak 2018. Oke. Secara legalitas itu Dekor Unik berdiri 2018, tapi sebelum itu kita udah berjualan furnitur kostum di tahun 2016. Udah lama juga ya. Awalnya jualan aksesoris interior yang menempel di dinding kayak meja lipat yang menempel di dinding, lalu dikembangkan dan mulai serius untuk memulai brand yang produk furniturnya khusus hemat ruang. Wow, segmented banget nih. Jadi brand yang furniturnya hemat ruang. Jadi bukan hanya furnitur doang. Ada kata-kata brand yang furniturnya hemat ruang. Yang target marketnya cocok banget dengan era generasi milenial dan generasi Z berjaya.
Ya kan, generasi milenial kan sekarang yang mengambil keputusan di umur 30 tahun. Iya. Ya kan? Apalagi kalau kita kan di Kerawang ya banyak perumahan ya, banyak generasi kita tuh yang kerja di di pabrik, terus beli perumahan. Ya perumahan itu kan biasanya ukurannya itu nggak terlalu gede kan, nggak kayak yang kita beli lahan gede bangun rumah gitu kan, nggak kalau perumahan. Nah, artinya space-nya itu terbatas. Betul. Dengan furnitur yang tadi tidak memakan banyak ruang itu benar-benar cocok. Betul sekali. Makanya dia bisa tembus sampai ratusan juta ya di judulnya. Iya, benar. Nah, si Wahyu ini mengembangkan bisnis bersama sahabatnya. Ia berperan dalam urusan pemasaran, sementara untuk produksi ia serahkan kepada sahabatnya. Wow, jadi udah lama nih ya, 2016 sama teman-temannya ya. Saya mengembangkan bisnis ini bareng sahabat kecil saya namanya Fuad Nur. Bisa dibilang ya kita berdua. Dia itu teman sekolah menengah pertama SMP ya. Saya lebih ke bagian campaign, marketing, administrasi dan lain-lain. Nah, kalau bagian produksi dan pengembangan sama Fuad gitu. Memang sih di dalam bisnis itu ya memang harus ada orang yang saling melengkapi. Betul. Ada orang yang jago di bagian produksi, ada orang yang harus bisa jago di manajemen, marketing gitu kan ya, dan pengembangan produk juga. Iya, dan mereka kan teman dari kecil tuh ya, dari SMP temennya bisa bikin produksi, yang satu lagi bisa marketing. Pasti itu ya. Pas. Pria berusia 30 tahun itu juga memang tumbuh di lingkungan perajin mebel. Ya, jadi ngepas banget ya. Orang tuanya juga memiliki usaha mebel di Jepara. Sebenarnya kita itu juga tinggal di lingkungan perajin, yakni industri mebel Jepara. Jadi kita berdua belajar dari lingkungan di rumah juga. Memang latar belakang almarhum bapaknya ini usaha mebel, kemudian dilanjutkan ibu saya yang bikin usaha sendiri, dekor unik gitu. Memang terpisah dari orang tua, tapi dulu saya juga tetap bantu usaha keluarga di bidang pemasaran. Oh, jadi sekarang dia lagi nge-branding usahanya sendiri, tapi tetap tidak lepas dari usaha keluarganya. Jadi dia lebih ngebantu pemasaran aja, seperti itu. Menariknya, bisnis ini memang agak kelihatan melenceng dari latar belakang pendidikan seorang lulusan sastra Indonesia. Kadang banyak owner-owner yang memang baru menemukan jati dirinya pada saat berbisnis ya, Iya. Jadi ya sebenarnya sih kuliah itu buat nyari pengalaman aja. Betul. Urusan Anda nanti mau jadi apa kerja di mana, itu udah bebas sih sekarang. Betul sekali, karena memang justru menemukan jati diri itu pengalaman kita ya. Iya. Pada saat kita mulai berbisnis gitu, berwirausaha, kita ini orangnya seperti apa, kita ini bisa di bagian apa gitu, mengembangkannya kemana, seperti itu. Nah, menariknya bisnis ini juga memang agak melenceng dari jurusan tadi ya. Dia ini kuliahnya di UNES jurusan Sastra Indonesia, lulus tahun 2012. Sebenarnya saya itu jiwanya penuh penasaran. Emang orang yang berbisnis itu rata-rata orang-orang yang punya jiwa-jiwa penasaran, yang selalu ingin mencoba hal baru, dan yang selalu ingin belajar hal baru. Betul. Gitu. Walaupun dia sekarang masih membantu orang tuanya untuk menjalankan bisnisnya, tapi dia tetap fokus kepada si dekor unik ini yang menjadi fokus utama Wahyu, karena mungkin dia memang sudah sudah berkomitmen seperti itu ya. Iya, brandingnya udah bagus gitu. Dan brandingnya juga udah bagus seperti itu kan ya. Jadi ya udah lanjutin aja sekalian seperti itu. Bahkan dirinya mantap resign dari perusahaan tempat bekerja pada saat itu untuk mengembangkan dekor unik. Jadi dia juga sebelumnya pernah bekerja sambil ngembangin usaha orang tuanya, tapi dia resign akhirnya bikin usaha dekor unik ini. Betul. Dulunya padahal dekor unik itu saya jadikan sambilan katanya. Ternyata begitu ya. Sembari membagi waktu juga saya membangun dekor unik. Saya resign kerja tahun 2020 dari sebuah perusahaan penjualan herbal online yang jadi content writer katanya. Saya juga sempat jadi manajer marketing di perusahaan tersebut. Tapi sebelumnya saya mantap untuk resign, saya memang sudah tata semua bagian elemen terlebih dahulu. Jadi sudah siap untuk resign. Jadi gini nih, ada tips buat teman-teman. Jadi kalau misalnya awalnya jadi sambilan, tapi ketika kamu mau resign harus udah yakin dulu nih bisnisnya itu udah kuat fundamentalnya, ibaratnya omsetnya juga udah oke gitu, baru bisa ngajak orang lain, biar orang yang diajak itu bukan kebawa susah gitu tapi kebawa gimana, tinggal mikirin strategi bisnis seperti apa gitu. Jadi urusan urusan pribadinya sendiri udah selesai gitu. Iya, betul. Kemudian target pasar dekor unik itu dikatakan Wahyu lebih ke kalangan milenial muda, terutama orang-orang yang baru punya rumah.
Nah, uniknya si dekor unik ini jualannya lewat TikTok, Nu. Kenapa dia jualan lewat TikTok? Karena sistem algoritma TikTok itu FYP, Nu. Jadi semakin banyak orang yang nonton, terus aja naik. Semakin up ya. Ya, semakin up. Dan apalagi tadi kan target pasarnya kan milenial. Dan pengguna TikTok hari ini kan banyak banget milenialsnya. Betul Gitu. sekali. Tapi yang perlu kita pelajari dari si siapa tadi? Wahyu ya. Wahyu itu adalah konsistennya, komitmennya terhadap apa yang sudah dia buat. Betul. Dan juga dia itu membuat produk itu tidak ngasal. Dia sudah tahu bahwa oh bisnis saya tuh seperti ini dan target market saya itu seperti ini. Bukan yang menemukan produk market fit-nya setelah usahanya jalan beberapa tahun. Iya. Gitu. Jadi kalau lebih bagus sih kita menemukan produk market fit atau produk yang memang sudah siap jual dan banyak customer yang menerima pada saat usaha ini belum dijalankan. Iya, artinya kita sudah matang di awal tuh ya. Betul sekali. Artinya kita udah matang di awal, ya biar tidak banyak melakukan kesalahan. Ya nggak apa-apa ya, namanya planning kan ya. Iya. Tapi ada bagusnya juga sih ketika kita nyebur langsung tanpa planning, kita langsung belajar gitu, learning by doing. Tapi ya babak belur. Ya memang ada plus minusnya sih ya. Betul. Yang berencana mateng itu ya biasanya udah punya pengalaman di awalnya. Betul. Kayak tadi dia kan dari awalnya itu memang lingkungannya pengrajin. Dan keluarganya bisnis itu mebel. Artinya dia secara basic udah tahu, makanya dia bisa punya planning yang sematang itu. Betul sekali. Gitu. Kalau kita yang nggak pernah terjun di dunia bisnis dari kecil, terus tiba-tiba pas udah dewasa pengen desain dan bisnis gitu ya, bingung ya, terjun dulu ya udah. Learning by doing juga nggak apa-apa gitu. Jadi ada plus minusnya seperti Dinu bilang gitu. Buat orang yang memang belum berpengalaman ya learning by doing juga no problem gitu. Tapi alangkah lebih baiknya berplanning juga, ibarat kata riset dulu lah sebelum bisnis juga itu lebih baik. Dan video-video tentang riset bisnis juga kita udah pernah bikin ya. Iya, minimal nontonin Kebun Desain ya. Nah, biar gitu semakin matang kayak gitu. gitu. Dan semakin yakin buat bisnis kayak gitu. Oke, itu aja sih. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman yang sekarang mau resign atau untuk berbisnis atau mau berwirausaha dulu untuk menjadi sambilan usahanya gitu ya. Silakan ditonton video ini jika dirasa suka. Jangan lupa di like, di komen dan di subscribe. Dan jangan lupa juga di share ke teman-teman kamu supaya nggak bingung lagi nih kalau pengen resign atau apa, itu bisa niru kayak si Mas Wahyu kayak gitu ya. Oke, thank you, sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye bye.